untuk mengembangkan kemampuan, kita jangan berhenti belajar. Jangan jadi sombong. Harus mau terus berinovasi. Inovasi adalah media untuk bertahan atas krisis. Inovasi adalah instrumen untuk kita keluar dari krisis. Hamba yang punya 5 talenta itu gak langsung jadi 10. Karena sesuatu yang besar dimulai dari setia mengerjakan yang kecil. Sesuatu yang banyak dimulai dari setia mengerjakan yang sedikit. Saya percaya kalau kita mulai tidak pesimis, kita nggak iri dengan orang lain dan berusaha mengembangkan, maka Anda yang zero jadi hero, yang minus jadi surplus, yang nothing jadi something, yang sedikit jadi banyak, yang kecil menjadi besar. Yang kedua, bagaimana kita mengembangkan kemampuan kita? Sadarilah talenta setiap orang itu berbeda-beda. Matius pasal 25:15. Yang seorang diberikan 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan seorang lain lagi 1. Masing-masing diberikan sesuai dengan kesanggupannya, lalu ia berangkat. Kita bisa melihat di sini bahwa setiap orang punya talenta, dan setiap orang punya talenta yang berbeda-beda. Jika kita menyadari bahwa talenta setiap manusia atau setiap orang itu berbeda-beda, berarti yang pertama, kita tidak perlu sombong. Karena yang diberi banyak juga akan dituntut banyak. Tetapi yang diberi sedikit akan dituntut sedikit. Hamba yang punya 5 talenta diberi banyak, dituntut dengan time frame yang sama, dengan jumlah waktu yang sama dengan hamba-hamba yang lain. Dia harus mampu melipat gandakan 2 kali lipat. Dan puji Tuhan, saya menyadari pasti hamba ini dia akan mengurangi waktu senang-senang. Karena waktunya nggak banyak, Tuhan itu akan segera datang kembali dan mengadakan perhitungan. Yang dia lakukan, dia coba kembangkan semaksimal mungkin. Dengan waktu yang sama, talenta yang 5 berkembang menjadi 10. Ada 5 tambahan. Berbeda dengan hamba yang punya 1 talenta. Dengan waktu yang sama, talenta 1 tetap 1 karena nggak dikembangkan. Temennya bisa 5, yang ini 1. Membuktikan bahwa perlu di sini untuk mengembangkan kemampuan, kita jangan berhenti belajar. Jangan jadi sombong. Harus mau terus berinovasi. Inovasi adalah media untuk bertahan atas krisis. Inovasi adalah instrumen untuk kita keluar dari krisis. Hamba yang punya 5 talenta itu gak langsung jadi 10. Karena sesuatu yang besar dimulai dari setia mengerjakan yang kecil. Sesuatu yang banyak dimulai dari setia mengerjakan yang sedikit. Jadi hamba itu yang dilakukan, dia terus belajar dari orang-orang yang mungkin punya talenta 6 dan kemudian berkembang talenta jadi 6. Dan ketika punya talenta 6, dia gak langsung berhasil jadi 7. Dia mungkin gagal berkali-kali, tapi dia belajar terus mengembangkannya. Setia, dia rendah hati. Karena orang rendah hati terima banyak, orang sombong gak terima apa-apa. Orang rendah hati itu awet, orang sombong gak ada yang awet. Orang rendah hati itu dimuliakan, orang sombong direndahkan. Orang yang rendah hati itu dia akan terus berkembang, orang sombong dia tidak akan pernah berkembang. Jadi kita lihat, analisa kehidupan kita, kemampuan kita, apakah dari awal pandemik tahun lalu sampai sekarang di April 2021, apakah talenta sudah berkembang atau tidak? Kemampuan sudah berkembang atau tidak? Kreativitas sudah makin lebih baik atau tidak? Apakah sudah menciptakan inovasi atau tidak? Ataukah sudah masih berada di tempat yang sama? Hamba yang punya 5 talenta ini, ketika dia punya 6 gak langsung berhasil jadi 7. Dia gagal berkali-kali, dia coba lagi, dia gak pesimis. Rendah hati untuk belajar dari buku-buku, seminar, belajar dari orang lain, dan kemudian juga dia bisa untuk dimentor sama orang-orang yang lebih berpengalaman. Talenta berkembang jadi 7. Dia terus kembangkan jadi 8, jadi 9, dan akhirnya 10. Kita bisa melihat di sini bahwa walaupun orang punya talenta berbeda-beda, tapi kepada kita yang punya lebih dituntut untuk mengembangkan lebih banyak lagi. Jadi jangan senang dulu kalau Anda dipercayakan lebih, karena Anda harus bisa mengembangkan lebih banyak dari mereka yang diberi sedikit. Sebabnya rendah hatilah kalau kita sudah jadi pemimpin. Rendah hatilah kalau kita sudah punya posisi, kalau kita sudah punya harta banyak. Rendah hatilah untuk kalau kita sudah punya follower yang banyak, agar itu bisa terus dikembangkan. Kalau kita sudah mengalami krisis, tapi kemudian nggak keluar dari krisis, berarti tandanya untuk kita harus menciptakan sebuah inovasi, perubahan.
Yang kedua, jika kita tahu bahwa setiap orang itu punya talenta yang berbeda-beda, berarti kita perlu saling melengkapi. Manusia adalah makhluk sosial. Manusia itu tidak didesain hidup sendirian, tidak didesain kerja sendirian. Manusia didesain untuk bisa bergandengan dengan yang lain. Gak usah jauh-jauh kita ngomong tokoh-tokoh Alkitab deh yang sukses dan berhasil, tapi kita bicara soal Tuhan kita. Tuhan itu punya nilai kerjasama. Pada waktu menciptakan manusia, Allah Tritunggal saja bekerja bersama-sama antara Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus untuk menciptakan manusia yang merupakan ciptaan yang paling mahakarya, yang paling the best. Wow, amazing. Kalau kita mau ciptakan karya-karya mahakarya, masterpiece, dan ada jalan kita perlu kerja sama dengan yang lain dan dengan Tuhan. Waktu Tuhan mau bekerja di bumi, Dia selalu libatkan manusia. Dia tuh Tuhan. Dia bisa lakukan segala-galanya tanpa kegagalan dan kesalahan. Tapi Dia rendah hati untuk kalau mau bekerja di bumi, Dia selalu libatkan manusia. Waktu Tuhan mau menyelamatkan manusia dari air bah, Tuhan pakai Nuh untuk beritahu orang-orang di zamannya, ayo bertobat, ayo bikin batra, dunia ini akan tenggelam dengan air bah. Tapi hanya cuma Nuh yang mendengar dan melakukannya. Nuh diselamatkan. Waktu Tuhan mau membebaskan bangsa Israel dari penganiayaan di Mesir, Tuhan pakai Musa. Amazing. Waktu Tuhan mau menyembuhkan orang yang lumpuh, Dia pakai Petrus. Waktu Tuhan mau menyembuhkan orang yang sakit, Dia pakai Paulus dan rasul-rasul yang lain. Bahkan waktu Tuhan Yesus mau memberi makan 5.000 orang, Dia bertanya sama murid-muridnya, adakah lauk pauk yang kita bisa berikan kepadanya? Bahkan Yesus dengan rendah hati kerjasama sama anak kecil yang punya 5 roti dan 2 ekor ikan. Dan kemudian Dia lipat gandakan dan mengenyangkan 5.000 orang-orang. Membuktikan bahwa Tuhan aja rendah hati bekerja sama anak kecil yang lebih muda. Siapa kita yang merasa angku dan tidak perlu orang lain? Makanya kalau kita pengen lihat hasil masterpiece dari cara lain, kita rendah hati untuk melibatkan yang lain. Tuhan kita, Tuhan yang punya nilai kerjasama. Maka kita harus punya nilai yang sama agar bisa chemistry dengan yang lain untuk hasil yang the best. If you walk alone, you walk faster. But if you walk together, you walk further. Kalau Anda jalan sendirian, memang Anda jalan lebih cepat. Tapi kalau Anda jalan bersama-sama, Anda akan berjalan lebih jauh. Jadi perkara jauh, mahakarya, target-target yang tinggi, nggak ada cara lain untuk bisa mencapainya, yaitu dengan kerjasama sama yang lain. Kesatuan itu gabungan 2 atau 3 energi yang menghasilkan 10 kali lipat kekuatan ganda. Makanya firman Tuhan berkata, 1 di antara kita bisa mengalahkan beribu-ribu, tapi 2 di antara kita bisa mengalahkan puluhan ribu. Berarti kita bisa melihat di sini kesatuan gabungan 2 atau 3 energi yang menghasilkan 10 kali lipat kekuatan ganda. Makanya kenapa tali tambang itu bergandengan dengan 3 tali yang lain? Karena 1 tali tambang sanggup mengangkat 100 kilo beban. 2 tali tambang kalau sendiri 200 kilo beban. 3 tali tambang kalau sendiri 300 kilo beban. Tapi apa yang terjadi kalau dia bersatu? 1 mampu mengangkat 100 kilo beban. 2 digabungkan dikali 10 sanggup mengangkat 1000 kilo beban. 3 digabungkan maka sanggup mengangkat 10.000 kilo beban. Amazing. Kita bisa melihat di sini bahwa kita ini tidak akan bisa melihat perkara hebat tanpa kerjasama yang lain. Kita ini satu potongan puzzle daripada puzzle-puzzle yang lain. Kalau Anda lihat satu puzzle, itu nggak kelihatan gambar apa. Tapi kalau digabungkan dengan puzzle yang lain akan kelihatan gambar yang indah. Mungkin Anda berkata bahwa kalian ini tanpa saya nggak akan bisa jadi gambar indah. Betul, tapi kalau Anda muncul sendirian, nggak ada yang lain, lebih nggak jelas gambar apa. Kita ini adalah anggota tubuh yang berbeda-beda. Ada yang jadi mata untuk melihat, ada jadi tangan untuk bekerja, ada yang jadi kaki untuk berjalan, ada yang jadi telinga untuk mendengar. Saudara bisa bayangkan kalau Tuhan cuma menciptakan mata semua, bahwa saya nggak perlu telinga, saya nggak perlu tangan, apa jadinya? Kita nggak akan pernah bisa maksimal. Kita akan sempurna ketika kita bergandengan dengan yang lain. Memang orang di sebelah Anda tuh punya kekurangan, tapi orang di sebelah Anda punya kelebihan yang bisa menutupi kekurangan kita. Memang kita banyak kelebihan, tapi kita juga punya kekurangan yang perlu di-cover oleh orang lain. Perbedaan itu belum tentu salah. Perbedaan justru melengkapi kekurangan kita. Saya menyadari ketika saya dikoreksi dan ditegur, membuat saya bisa melihat dari angle orang lain. Membuat saya bisa menyempurnakan kekurangan saya. Sehingga saya tampil bisa lebih baik
dibandingkan sebelum-sebelumnya. Kita belajar yang ketiga. Jika kita tahu bahwa talenta setiap orang itu berbeda-beda, berarti kita tidak perlu merasa minder dengan orang lain. Karena talenta itu diberikan menurut kesanggupannya. Tetapi kalau kita setia dalam perkara kecil, Tuhan akan mempercayakan perkara yang besar. Jadi kita nggak perlu iri dengan kekayaan orang lain. Kita nggak perlu iri dengan kelebihan dan keberhasilan orang lain. Orang yang paling bahagia di dunia ini bukanlah orang yang kaya, tapi orang yang paling berbahagia di dunia ini adalah orang yang bisa menerima keadaannya, orang yang bisa menerima kekurangannya. Sebaliknya, orang yang tidak bahagia di dunia ini adalah orang yang tidak bisa menerima keadaannya, tidak bisa menerima kekurangannya. Saya tahu bahwa setiap kita punya keterbatasan, tapi jangan sampai keterbatasan kita ini membunuh untuk kita mengembangkan potensi kita. Jangan sampai keterbatasan kita ini membuat kita jadi selalu membandingkan diri kita dengan orang lain. Kenapa dia kaya, saya tidak? Kenapa dia lebih, saya tidak? Kenapa dia berhasil, saya tidak? Kenapa dia oke, saya tidak? Sadarilah bahwa kita punya waktu terbatas, harta terbatas, tenaga terbatas. Jangan pakai yang terbatas ini untuk sibuk komplain, membandingkan dirimu dengan orang lain. Tapi pakailah yang terbatas ini untuk membangun kelebihanmu. Saya dulu dihina jelek, saya dihina bahwa saya tidak bisa dipakai sama Tuhan. Memang benar, saya ada orang yang gak terlalu seberapa fasih bicara. Saya bukan orang yang keren-keren banget, bukan orang yang modis-modis banget. Tapi saya gak kecewa dengan perkataan orang itu. Saya menyadari saya punya waktu terbatas, tenaga terbatas, harta terbatas. Yang saya lakukan adalah saya tidak pendam kemampuan saya. Saya tidak sakit hati sama orang yang ngomongin, karena mereka juga gak ada andil dalam menciptakan saya. Dan saya juga tidak salahkan Tuhan kenapa Tuhan memberikan saya kemampuan yang sedikit. Tapi yang saya lakukan adalah saya coba mengembangkan, menerima keadaan saya, mensyukuri apa yang Tuhan telah percayakan. Saya belajar dengan seperti hamba yang punya 2 talenta. Dia coba mengembangkannya dan melipat gandakan. Dan hari ini tidak ada satu orang pun yang berkata, kamu buruk, kamu gak bisa dipakai Tuhan. Dan hari ini orang boleh diberkati dengan apa yang saya sampaikan, dengan apa yang saya hidupi, dengan apa yang saya presentasikan. Itu sebabnya saya mau bahwa setiap kita, ayo jangan lagi pesimis, ayo jangan rendah diri lagi. Ada Tuhan di dalam diri kita, ada talenta. Nilai talenta gak kecil, nilai talenta besar. Itu seperti benih, kalau kau kembangkan, dia akan menjadi besar dan berlipat kali ganda. Hamba yang punya 1 talenta dan hamba yang punya 2 talenta ini punya perbedaan. Hamba yang punya 1 talenta ini iri, tersinggung dengan pemimpinnya, gak bisa chemistry dengan orang lain, gak setia dalam perkara kecil, makanya talenta tetap 1. Tapi hamba yang punya 2 talenta ini bisa menerima dengan lapang hati apa yang dia miliki, tunduk sama pemimpin, bisa kerjasama dengan yang lain, setia dalam perkara kecil. Akhir talenta berkembang dari 2 menjadi 4. Saya percaya kalau kita mulai tidak pesimis, kita nggak iri dengan orang lain dan berusaha mengembangkan, maka Anda yang zero jadi hero, yang minus jadi surplus, yang nothing jadi something, yang sedikit jadi banyak, yang kecil menjadi besar.